Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bu Nunu doakan anak-anakku kelas 4 dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, pada hari ini kita akan belajar kelas 4, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dengan bersama-sama membaca basmalah dan sholawat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, anak-anakku, silahkan kalian persiapkan buku pembelajaran tematik 4B dan alat tulis serta buku tulisnya ya. Oke, anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Nah, pada gambar di samping, lampu taman yang menerangi pejalan kaki saat malam hari berasal dari energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang sangat bermanfaat. Banyak sekali peralatan di rumah yang menggunakan energi listrik. Peralatan tersebut sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Bisakah kamu menyebutkan peralatan di rumah yang menggunakan energi listrik? Ya, bagus. Contohnya adalah televisi, komputer, kipas angin, rice cooker, kulkas, dan lain sebagainya. Pada subtema sebelumnya, kalian telah mempelajari macam-macam energi dan sumbernya. Pada subtema ini, kita akan mempelajari manfaat macam-macam energi tersebut. Yang pertama adalah energi cahaya. Energi cahaya menjadikan kita dapat melihat. Bumi menjadi terang pada siang hari karena cahaya matahari. Pada malam hari, bumi akan menjadi gelap. Kenapa? Karena tidak ada cahaya matahari. Nah, agar dapat melihat pada malam hari, kita menggunakan lampu, kemudian lentera, senter, obor, dan berbagai sumber cahaya lainnya. Energi cahaya matahari juga dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk membuat makanan seperti pada gambar melalui proses fotosintesis. Yang kedua adalah energi panas. Energi panas dari matahari dimanfaatkan oleh seluruh makhluk di bumi. Manfaat energi panas dari matahari apa saja ya untuk manusia? Yang pertama adalah menguapkan air sehingga pakaian yang basah yang dijemur menjadi kering. Yang kedua adalah menghangatkan ruangan. Yang ketiga, mengeringkan bahan makanan yang dijemur seperti ikan asin, padi yang baru dipanen, kopi, dan kerupuk. Yang keempat, pembuatan garam. Serta yang kelima adalah pembangkit tenaga listrik. Selain matahari, energi panas juga dapat dihasilkan loh dari lampu dan api. Saat ini, berbagai peralatan elektronik banyak yang menghasilkan energi panas untuk berbagai keperluan. Contohnya apa, Hel? Bagus sekali. Contohnya oven. Oven digunakan untuk memanggang roti. Kemudian ada penanak nasi. Penanak nasi digunakan untuk memasak nasi. Dan yang terakhir adalah pemanas air. Yang ketiga adalah energi gerak. Angin merupakan sumber energi gerak yang dapat dimanfaatkan manusia untuk kehidupan sehari-hari.
Contohnya, pemanfaat energi dari angin adalah yang pertama, mempercepat pengeringan pakaian yang basah. Yang kedua, menggerakkan kincir angin yang digunakan untuk menggiling biji-bijian, memompa air, serta menghasilkan listrik. Yang ketiga, menggerakkan perahu nelayan. Yang keempat, bermanfaat untuk olahraga seperti perahu layar dan layar gantung. Yang kelima, membantu proses penyerbukan dan penyebaran biji tumbuhan, misalnya pada rumput-rumputan. Selain angin, energi gerak juga dapat dihasilkan dari air yang mengalir loh. Energi gerak dari air yang mengalir dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir air dan perahu, serta dapat menghasilkan energi listrik. Kincir air berguna untuk menggiling biji-bijian, memompa air, dan mengairi sawah. Selain angin dan air yang mengalir, energi gerak juga dapat dihasilkan dari peralatan elektronik loh. Nah, energi gerak ini contohnya adalah ketika menyalakan kipas angin dan mesin pompa air. Nah, peralatan tersebut menghasilkan energi gerak yang berguna bagi manusia. Yang selanjutnya, yang keempat adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bentuk bahan-bahan kimia seperti makanan. Bahan makanan menyediakan energi bagi tubuh kita. Bahan kimia dalam makanan akan dicerna dalam tubuh sehingga menghasilkan energi untuk tubuh. Selain makanan, energi kimia juga dihasilkan pada baterai, aki, dan minyak tanah. Bahan kimia yang terkandung dalam baterai dan aki dapat menghasilkan listrik. Listrik pada baterai dapat menggerakkan mainan, sedangkan listrik yang dihasilkan oleh aki dapat menghidupkan mesin mobil. Selanjutnya, yang kelima adalah energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu energi yang paling banyak digunakan. Energi listrik memiliki banyak manfaat, antara lain lampu menerangi kita saat malam hari. Selain lampu, kebanyakan benda di sekitar kita juga dapat berfungsi karena energi listrik. Televisi, radio, telepon, mesin cuci, penanak nasi, komputer, kipas angin, dan lain sebagainya. Nah, benda-benda tersebut membuat hidup kita lebih nyaman dan mudah dari sebelumnya. Tanpa listrik, umat manusia tidak bisa maju seperti saat ini. Baiklah anak-anakku kelas 4, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bu Nunu, yaitu tentang manfaat energi, nah yang kalian lakukan sekarang adalah mengerjakan tugas halaman 51. Ayo lakukan. Nah, kalian membuat peta konsep tentang manfaat energi. Jika kesulitan, boleh meminta bantuan orang tua ya di rumah. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas, sekarang mari kita baca bersama-sama teks tentang petunjuk pemakaian dan perawatan komputer halaman 53. Bu Nunu akan menyajikan teks bacaannya dan kalian baca ya. Bu Nunu beri waktu. Teksnya adalah sebagai berikut.
Pernahkah anak-anakku melihat atau menonton televisi? Tentunya pernah ya. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Pada televisi terjadi perubahan bentuk energi dari energi listrik menjadi energi bunyi dan energi cahaya. Makanya kalau kita menonton televisi, kita bisa mendengarkan suara dan kita juga bisa melihat gambarnya. Nah, kemudian hal tersebut menunjukkan bahwa suatu energi dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Di bawah ini adalah beberapa contoh perubahan energi. Dulu mulai ya. Yang pertama adalah perubahan bentuk energi panas menjadi energi gerak. Contohnya, kertas yang dibentuk spiral bergerak saat dipanaskan di atas lilin, seperti gambar di samping. Yang kedua, contohnya adalah perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, tangan kanan dan kiri ketika kita gosok-gosokkan akan menjadi hangat, bukan? Nah, itu adalah perubahan energi gerak menjadi energi panas. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya, panel surya atau pembangkit listrik tenaga surya, bisa kita singkat menjadi PLTS. Yang keempat, contohnya adalah perubahan listrik menjadi energi cahaya. Contohnya, bola lampu, layar televisi, dan layar monitor. Yang kelima, perubahan energi gerak menjadi listrik. Contohnya, pembangkit listrik tenaga air atau kita bisa singkat menjadi PLTA, dan pembangkit listrik tenaga angin. Yang keenam, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya, ketika bunda kalian di rumah membuat kue, itu menggunakan alat yang bernama mixer. Kemudian ada blender dan kipas angin listrik. Yang ketujuh, perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya, senter dan mainan yang menggunakan baterai. Yang kedelapan, perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya, pengisian aki atau charger batu baterai. Yang kesembilan, perubahan energi panas menjadi energi listrik. Contohnya, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang kesepuluh, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya, setrika listrik, solder, kompor listrik, oven listrik, dan microwave. Yang ke-11, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contohnya, energi pada makanan akan berubah menjadi energi panas setelah dimakan. Ke-12, perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Contohnya, proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang ke-13, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya, ketika kita bertepuk tangan. Nah, anak-anakku, kalian sudah menyimak kan tentang perubahan-perubahan energi. Sekarang tugas kalian adalah ayo berlatih halaman 55 sampai 56. Minta bantuan orang tua ya jika kalian kesulitan mengerjakan tugas, dan jangan lupa diserahkan kepada Bapak Ibu guru kalian. Terima kasih anak-anakku sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, masih semangat kan anak-anakku kelas 4 belajar dari rumah? Nah, jangan lupa tugasnya diserahkan kepada Bapak Ibu guru. Marilah kita membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.